Halo teman-teman, kita baca komentar lagi dari netizen ya. Komentar netizen di channel YouTube gue. Silakan teman-teman berkomentar ya. Tidak ada yang akan gue hapus, positif maupun negatif ya teman-teman ya. Ini komentar mengenai mutasi bank. Lagi-lagi mutasi bank dan mutasi bank yang katanya bisa diketahui oleh Cortex dan DJP ya. Dan faktanya memang bisa diketahui oleh Cortex dan DJP ya. Tidak perlu lagi ada perdebatan mutasi bank itu bisa atau nggak bisa dibuka oleh orang pajak. Jawabannya bisa. Dan sudah banyak orang yang mutasi banknya ketahuan oleh pajak ya teman-teman ya. Oke, gua akan komentari. Kita baca komentar teman-teman ya. Bapak LZ, coba jangan disingkat. Kalau ada singkatan, kasih tahu apa itu gitu ya. Yang nonton bukan orang yang biasa dengan istilah-istilah perpajakannya, TA, NE, dan lain. Maksud lo, mohon maaf ya Pak ya, TA itu tax amnesty atau pengampunan pajak yang katanya akan ada di 2025. TA itu adalah mengungkapkan sesuatu, kemudian akan diampuni, mengungkapkan harta yang belum dilaporkan, kemudian akan diampuni semua masalah pajaknya. NE adalah non-efektif ya, status dalam istilah NPWP, kalau Anda sudah NE maka tidak perlu lagi bikin SPT tahunan, oke? Bapak awang-awang. Maaf, numpang tanya Pak. Kalau transaksi pakai rekening istri gimana Pak? Transaksi pakai rekening istri nggak ada masalah ya, nggak masalah. Yang penting rekening istri itu dilapor di SPT suami ya. Nah, jadi intinya semua harta bersama juga dilapor di SPT suami. Oke, SPT suami jika istri tidak punya NPWP. Gitu Pak ya? Oke, simple kok. Oke. Kenapa kalau buat e-billing bagi WP yang tidak memiliki NPWP kok sulit untuk bayar PPh? Karena peralihan hak tanah bangunan beli selaku penjual kalau di tahun 2024 kok masih mudah bikin e-billing yang buat bayar PPh ya? Oke, jawabannya adalah prinsip negeri Konoha ya. Kalau bisa kami persulit, persulit, kenapa harus dipermudah? Siapa Anda? Gitu kan? Nah, lu siapa? Kenapa mesti dipermudah? Kenapa kami kasih kemudahan buat lu? Gitu kan? Kira-kira ya, dari Konoha. Bapak Ricci, setahu saya kalau kena pemeriksaan baru boleh lihat mutasi rekening kita. Apa betul? Betul sekali kata Pak Andri ya. Kalau tanpa pemeriksaan, AN hanya tahu saldo. Itu pun untuk akun dengan dana minimal 1 miliar. Jawabannya tidak begitu. Menurut aturan, betul. Nah, menurut menurut fakta di lapangan, oknum-oknum pajak itu sudah tahu data mutasi rekening kita sebelum sebelum terjadinya pemeriksaan, ya. Itu teman-teman ya. Jangan bodoh ya teman-teman ya. Jangan jadi WP goblok. Lu kira simulasi sebodoh itu? Tunggu ya, pemeriksaan dulu ya, baru kita buka data mutasinya. Lu kira dia geblek ya? Tunggu ya, nanti kalau pemeriksaan baru kita lihat mutasinya. Kalau nggak pemeriksaan, nggak boleh kita lihat mutasinya wajib pajak. Lu kira dia se-on itu? Enggak, teman-temannya tidak sebodoh itu orang pajak ya. Dari kemarin-kemarin semua data mutasi lu sudah digarap, sudah diambil, tinggal digertak aja, tinggal diperas aja orang-orangnya kan gitu. Sesimpel itu teman-teman ya. Itu di negeri Wakanda, teman-teman ya. Kalau di Indonesia mah nggak ada, semua ikuti aturan. Bapak Valentino, istri nggak kerja gimana kok? Nggak ada masalah ya, istri nggak kerja ya. MPP sendiri apa udah gabung? Nah, belum dijawab ya. Nah, belum jawab ya. Istri tidak bekerja, tidak masalah ya. Jika istri istri tidak punya MPWP, maka tidak masalah gitu ya. Kalau punya MPWP, maka NPWP istri harus dilapor. Nah, oke, simple. Oke. Bang, kalau saya agen briling, modalnya cuma 50 juta, tapi mutasinya bisa jadi ratusan juta. Gimana tuh, Bang? Dibikin pembukaan aja, Kak, kata Pak Cepit ya. Oke, kemudian Bapak Hello. Hati-hati kalau masuk duit 100 jutaan setahun, siap dihubungi oleh orang pajak. Kemudian yang balas lagi, yang diakuin sebagai pendapatan omset kalau agen briling itu admin fee-nya kan, kalau agen PPOB pulsa, paketan kuota gimana, Pak? Jadi gini, intinya gue sih begini ya menjawabnya ya. Intinya gue menjawab, agen briling tuh gini ya.
Satu, sebaiknya gunakan pembukuan. Nah, buat PTP atau PT gitu ya. Nah, atau CV atau PT gitu ya. Tidak bisa pakai PPh final UMKM. Nah, tapi pakai PPh umum saja gitu ya, supaya pendapatan yang diakui hanya atas fee-nya saja. Oke, fee-nya saja. Nah, kemudian yang kedua, ya kan pembukuan ya, buat pembukuan. Yang kedua, harus benar-benar bisa memisahkan mana yang titipan klien orang ya, mana yang fee Anda gitu ya. Karena fee yang kena pajak, yang lain tidak kena pajak. Nah, oke. Tapi kalau Anda tidak bisa membuktikan, maka orang pajak akan anggap semuanya sebagai omset. Gitu kira-kira ya. Dan lu nggak bisa pakai metode PPh final UMKM. Sepemahaman gue tidak bisa. Sulit sekali ya. Karena PPh final itu dasarnya adalah omset. Sedangkan lu nggak bisa bilang bahwa omset gue adalah fee-nya doang gitu. Enggak. Bapak Kode Alam. Maaf kok, WPOP UMKM harus segera daftar Kotes karena pembuatan billing tahun 2025 sudah harus pakai Kotes. Yes, setuju ya. Yes. Korteksnya kan masih jadi embrio, Pak. Nggak bisa diapa-apain. Bulan Februari WP makin gaduh. Apa sudah bisa enjoy ya? Bulan Februari kewajiban lapor SPT melalui Korteks. Yes. Ya, sulit ya. Yes, betul ya. Terima kasih, Pak ya. Betul. Terima Pak infonya. Betul ya. Jadi teman-temannya orang pribadi sudah boleh mulai bikin Korteks akun Korteks Anda karena untuk pajak masa Januari yang dibayar di Februari sudah menggunakan Korteks. Tetapi anyway, orang-orang yang PPh final UMKM belum perlu karena kan Januari pasti nihil. Ya. Bapak True Believer, yang mutasi bank in out harap hati-hati. Aslinya duit lu 500 juta. Karena in dan out, in out, kolom kredit lu jumlah, maka dia dianggap sebagai pendapatan. Beneran mampus lu katanya ya. Mau bilang Pak, lihat mutasi akhir saja jumlahnya mirip-mirip Pak. Dia kagak mau tahu. Cilaka dah lu ya. Bagi orang pajak duit 500 juta. Ya udah 500 juta, jangan kemana-mana ya. Nggak boleh diputerin. Nggak tahu logika koplak mereka dapat training dari mana ya. Bukan logika koplak, Pak. Mereka tahu kok, mereka ngerti dan tahu ya oknum-oknum ini ya. Tetapi karena dia pikir orang WP-nya bodoh, ya udah gua hantam aja. Kalau duit 50 juta tapi perputarannya 500 juta, ya omset 500 juta, sesimpel itu gitu kan. Kata Pak Mister Cookies, UUD ya, ujung-ujungnya daripada ya. Namanya juga PNS, bro. Mana tahu dia duit itu buat usaha diputerin lagi. Oke. Agar terhindar Kang Palak resmi, transaksi balik ke zaman para nabi aja, ya ini barter ya, dunia sudah diatur iblis dan antek-anteknya. Oke. Ya begitulah nasib pengusaha kecil kata Pak Ricci. Oke. Bapak Jarvis, apakah tidak konflik dengan undang-undang privasi? Oke, undang-undang privasi ya, undang-undang kerahasiaan perbankan namanya ya. Oke, kita lihat. Bapak Haikal, kata pejabat tinggi negara kepada saya, lembaga negara itu powerful, jadi boleh melanggar undang-undang ya. Silahkan analisis dan artikan sendiri maksud dan tujuan dan dampak pernyataan pejabat tinggi negara itu. Wah, itu pasti negara Konoha yang nggak ada di Indonesia. Konoha mah beda. Tidak ada privasi soal pajak ya katanya si Hello L Clasico ini ya. Oke. Oke, teman-teman, gue mesti kasih komentar spesial mengenai ini ya. Jadi kita masih paham ya konstruksi undang-undang di ya di negara Konoha ya. Eh, Satu, di Undang-Undang Kerahasiaan Perbankan itu sudah tertulis bahwa data perbankan adalah rahasia. Kecuali ada kecualinya ya, ada kecuali dalam dalam hal tertentu. Contohnya, dalam hal kasus pidana itu nggak rahasia lagi, boleh dibuka oleh hakim. Oke, kemudian dan juga kasus pajak. Nah, kemudian nomor dua,
di Undang-Undang Perpajakan dikuatkan lagi, gitu ya, bahwa jika dalam situasi pemeriksaan, 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 oke, buang semua undang-undang yang lain, ya, pakai undang-undang kami, katanya si Undang-Undang Perpajakan ya, yaitu kami dapat mengakses data mutasi mutasi bank wajib pajak, ya. Bahkan jika ada petugas bank yang halangi, nah si petugas bank itu dapat dipidana, ya teman-teman ya. Sekejam itulah undang-undang pajak dan memang seamburadul itulah undang-undang. Tapi kan nggak amburadul sebenarnya sih. Undang-undang mengenai kerahasiaan bank sudah jelas. Di undang-undang kerahasiaan bank perbankan juga dia sudah mengecualikan. Di undang-undang pajak juga sudah menguatkan kembali. Nah, tapi masalahnya apa? Nomor 3. Masalahnya adalah di lapangan prosedur permintaan data rekening itu tidak dijalankan oleh oknum-oknum pajak. Oke. Kemudian data sudah didapatkan sebelum terjadi pemeriksaan. Kan kacau balau, begitu kan caranya kan? Kemudian yang keempat, justru data tersebut digunakan untuk mengintimidasi, untuk memeras wajib pajak, gitu ya. Nah, nomor 5, semua keterangan di atas adalah kejadian di negeri Konoha, ya, Konoha Universe. Ya. Oke, oke, gitu ya teman-teman ya. Jawaban gua seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi perlu gua jelaskan detail mengenai undang-undang kerahasiaan perbankan ini ya, bahwa memang data mutasi bank Anda itu tidak rahasia dalam hal-hal tertentu dan juga termasuk pajak, dan pajak menguatkan kembali gitu. Cuman dalam lapangan ya Anda tahu sendiri ya, kita TTS ya, tahu-tahu sama tahu ya gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi, semoga terbantu.